Mbak Sari. Iya, Pak. Mbak Puji mana? Ada kembali. Kenapa? Suaranya kecil. Suara saya jelas nggak? Suaranya Kecil banget, Pak. kecil, Pak. Suara saya kecil. Iya. Iya, Pak. Agak kecil ya ini ya. Coba saya lepas speaker. Kalau ini bagaimana? Jelas nggak? Iya Pak, jelas Pak. Iya Pak, jelas Pak. Udah. Bagusan mana sama yang tadi? Yang kedua Pak. Bagusan yang ini ya, berarti ya? Iya Pak. Oke. Iya. Mana teman-teman yang lain? Masih belum pada. Diinformasikan ya Mbak Puji, Mbak Mekar. Insya Allah hari ini nggak lama kok. Saya akan menjelaskan SBAR. Nanti ada tugas yang akan saya sampaikan. Nanti di sisa waktunya teman-teman boleh bikin dialog. Setelah itu nanti dikirim masing-masing WA ke saya ya teman-teman ya. Sebagai nanti nilai tugas ya. Karena ini membutuhkan yang namanya keterampilan berdiskusi nantinya atau keterampilan dialog gitu ya. Nanti teman-teman itu kan pasti operan begitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan S itu apa, B-nya apa, R-nya apa, kemudian itu A-nya apa. Sehingga nanti teman-teman bisa memahami dan kemudian nanti saya harapkan teman-teman goals-nya dari materi hari ini ya. Teman-teman dapat membuat dialog ya. Nanti saya tunggu sampai dengan hari Sabtu ya dialognya. Sabtu dikirim ke saya dialognya, nanti di minggu depan sebelum lanjut di materi selanjutnya saya akan bahas dulu sekitar 10 sampai 15 menit hasil dialognya. Begitu ya? Iya baik Pak. Ya dihubungi teman-temannya. Kita masuk, kita mulai. Monggo, Mbak Puji, Mbak Sari dihubungin dulu. Saya izin ngambil air minum dulu sebentar ya. Iya Pak, baik Pak. Silakan. Oke Pak. Baru 3 ya. Nambah Mbak Asri ya. Iya Pak. Mungkin bisa dimulai saja Pak. Nanti juga saya rekam kok ini Pak. Jadi nanti mahasiswanya Oke, bisa nggak apa-apa ya. rekamannya. Nggak apa-apa begitu ya, Pak Alif ya. Ya nggak apa-apa Pak. Silahkan Pak. Bisa langsung dimulai. Ya. Oke. Halo Mbak Puji, monitor dulu. Ada? Ada Pak. Oke, Mbak Asri. Iya Pak. Ada? Mbak Mekar, Sari. Halo Mbak Sari ada? Iya Pak ya. Ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Saya berikan tanggung jawab ya Mbak Sari, Mbak Puji sama Mbak Mekar Sari. Barangkali ya nanti dari teman-teman yang lain terlambat masuk, jadi informasinya nanti saya minta tolong diinformasikan oleh Mbak Puji, Mbak Asri sama Mbak Mekar Sari ya, begitu ya. Saya minta tolong untuk disampaikan nanti ya hasil dari diskusi kita hari ini ya, teman-teman. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang ya adik-adikku semua ya. Alhamdulillah pada hari ini ya kita dapat bertemu lagi dalam membahas itu yang namanya keselamatan pasien ya. Manajemen keselamatan pasien yang submaterinya itu adalah SEBAR atau komunikasi efektif ya, lebih dikenal dengan yang namanya komunikasi efektif ya, yang lebih dikenal seperti itu teman-teman semua. Nah, di mana SEBAR ini sangat diperlukan nantinya dalam teman-teman menjadi seorang perawat begitu ya. Nah, kenapa sangat diperlukan ya? Karena dalam komunikasi SEBAR ini ya, teman-teman, itu sebagai bahan utama teman-teman itu akan melaksanakan yang namanya operan nanti ya. Ada yang namanya apalagi itu handover, kemudian itu ada pemindahan pasien dan segala macam ya. Jadi di sini ada satu teknik komunikasi yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian. Nah, sebelum mulai, saya pengen tanya sudah dibaca belum terkait dengan draft yang kemarin saya berikan? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan ya kalau sudah dibaca, di situ ada pemahaman sedikit ya. Nanti akan saya lanjutkan apa itu SBAR ya. Nah, nanti tolong dicatat, ini saya tuliskan di sini saja ya. Iya, Pak. Sebentar, saya tuliskan di Word. Sebentar, saya buka Word-nya dulu. Nah, sudah kelihatan belum Word-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di sini tugas ya, sebelum saya jelaskan materinya, ada tugas dulu ya buat teman-teman sekalian ya. Tugas ya. Nah, tugas dikumpulkan ya. Hari Sabtu ya, teman-teman ya. Hari Sabtu maksimal jam 2 ya. Jam 14.00 ya, teman-teman. Nah, apa itu tugasnya? Itu teman-teman membuat dialog operan. Nah, nanti akan saya jelaskan operan ya. Membuat dialog operan. Nah, masing-masing ya. Masing-masing satu tugas ya, satu dialog ya. Masing-masing perorangan ya di situ ya. Buat dialog perorangan. Nah, misalkan Mbak Sri satu dialog satu naskah ya, kemudian itu Mbak Puji satu naskah. Ini saya kasih contoh ya. Misalkan ini adalah perawat Asri ya. Ini dialognya ya. Halo dok, seperti itu ya, gampang ya teman-teman belajar berkomunikasi ya. Halo dok, selamat siang. Saya ingin melaporkan perkembangan Tuan B, misalkan ya. Ya. Ini oke, begini saja ya. Masing-masing satu naskah, 2 orang ya. Nah, misalkan Mbak Arsi sebagai perawat ya. Di sini Mbak Puji ya sebagai dokter misalkan ya. Dokter Puji. Misalkan ya contoh. Kalau juga Mbak Asri. Nah, gitu ya. Baik, apa yang ingin disampaikan begitu ya.
disampaikan. Nah, baru di sini lagi perawat Asri. Perawat Asri. Tadi Tuan A, Tuan B ya. Tuan B mengalami nyeri kepala hebat. Nah, 3 jam yang lalu. Nah, ini namanya dialog pelaporan pasien ya, atau salah satu contoh ya. Ini contoh dialognya seperti ini. Kemudian Dokter Puji. Oke. Baik. Kita periksa. Nah, kira-kira ada gambaran nggak sampai di sini dialognya? Gampang kan, kayak kita bikin drama kan? Iya, Pak. Nah, jadi nanti silakan bagi kelompok ya. Satu kelompok 2 orang. Nah, masing-masing ada perawat, ada dokter begitu ya. Atau ada perawat boleh, silahkan ya. Nah, silahkan ambil tema apa saja ya. Tema kasus pasien apa saja. Saya harapkan yang ringan-ringan dulu ya, karena teman-teman baru semester 1. Mungkin seperti contoh DBD dulu ya. Mungkin seperti contoh demam dulu ya. Mungkin seperti contoh nyeri kepala. Nah, silahkan ya. Jangan ambil contoh kasus yang berat-berat dulu ya, teman-teman ya. Ambil contoh yang ringan-ringan dulu saja, seperti demam, batuk, misalkan seperti itu ya. Pilek seperti itu ya. Ambil contoh yang ringan-ringan dulu ya. Nah, nanti untuk temanya ya, untuk temanya silahkan mau pilih yang mana. Satu, tema handover ya. Handover itu adalah kalau kita dinas, ada perpindahan dinas dari pagi ke sore. Nah, teman-teman tahu nggak itu? Dari sore ke malam kan kita ada 3 shift ya. Berarti kalau tema handover berarti perpindahan di jam 7, jam 2, dan jam 9 malam ya, teman-teman. Nah, jam 7 pagi, jam 2 siang, dan jam 9 malam. Silahkan ambil tema itu. Ambil satu pasien saja. Satu pasien dengan tema dengan kasus yang ringan-ringan saja, misalkan demam dan segala macam ya. Untuk ini ya, boleh perawat. Ini perawat sama perawat ya, perawat tuh perawat ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, tema yang kedua ini adalah perpindahan ruangan. Saya ke ataskan dulu. Bisa jalan ya ininya ya, Word saya ya. Jalan, Pak. Perpindahan ruangan. Nah, kalau perpindahan ruangan berarti Mbak Asri dan teman-teman itu memindahkan ruangan, misalkan dari IGD ke rawat inap, misalkan seperti itu ya, atau dari ruangan melati ke ruangan Cempaka, seperti itu. Bisa dipahami nggak kalau perpindahan ruangan? Bisa ya, dari IGD ke rawat inap, atau dari rawat inap kemana begitu ya, atau dari rawat inap ke ICU begitu ya. Nah, ini boleh perawat tuh perawat ya. Nah, atau di sini perawat tuh dokter. Nah, ini ya, itu ya. Berarti di sini ya maksudnya perawat di ruangan yang berbeda ya. Berbeda. Begitupun dokternya ya, di ruangan berbeda. Kalau ini ruangan yang sama. Dipahami nggak kira-kira? Ruangan yang sama, misalkan Mbak Asri punya ruangan 1, ruangan melati, berarti di sama-sama rekan-rekan di perawat di ruangan tersebut, begitu ya. Nah, ini ya, cukup 2 tema ini saja dulu. Tidak usah yang perpindahan ke operasi, tidak usah perpindahan ke ICU dan segala macam. Jadi cukup yang 2 ini saja. Nanti teman-teman silahkan mau ambil yang handover semua boleh, atau mau perpindahan ruangan boleh. Yang jelas kita konsepnya ini adalah memahami konsep yang namanya komunikasi efektif sebar namanya. Saya jelaskan nanti satu-satu ya, sebarnya itu apa.
Nah, ini temanya kita ya. Kayak Kopaja bang, kayak Kopaja. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu yang ini. Ini saya save ya. Maksudnya naik Kopaja ya? Saya Pak, save. saya mau nanya. Boleh, sebentar saya save dulu ya. Ini saya save as di sini saja ya. Bebas. Bilang. Sebentar. Ketok kaca. Ngetok kaca bang, ngetok kaca. Tugas. Nah, di tugas ya nanti saya di sini ya. Nanti saya kirimkan ke Mbak Asri ya dan teman-teman ya. Nah, monggo tadi siapa yang pengen nanya? Silakan. Asri, Pak. Hah? Asri. Asri, monggo silakan. Ini Pak, kalau misalkan tema 1 itu obatnya disebutin juga nggak? Kayak misalkan kita ngambil kasus Tuan B sakit kepala. Nah, obat sakit kepala yang kayak kita habis ngasih obat ke Tuan B, obat ini gitu nggak Pak? Nggak apa-apa, sebutin saja. Sebisanya saja dulu ya teman-teman ya. Karena teman-teman belum belajar farmakologi, jadi sebisanya aja dulu. Kalau cuma tahu paracetamol nggak apa-apa, paracetamol dulu saja. Tapi kalau nggak pakai obat juga nggak apa-apa Pak? Gimana? Kalau nggak pakai obat nggak apa-apa? Cuma apa-apa, silakan. Iya Pak, siap. Yang jelas ini kan kita baru belajar ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah profesional pasti akan disebutkan nama obatnya ya, begitu ya. Iya Pak. Kalau sudah tahu nama obatnya disebutkan akan lebih bagus. Kalau tidak tahu tidak apa-apa, disebutkan tanda dan gejala saja atau hangover dan segala macam nggak apa-apa. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ada lagi? Ini contohnya seperti ini ya. Ini contohnya ya. Contoh. Nah, silakan ya. Jadi ini komunikasi sebar ini yang saya minta tugaskan dikumpulkan di hari Sabtu maksimal jam 14 ya. Teman-teman buatlah satu kelompok itu 2 orang. Ada yang sebagai perawat atau satu lagi perawat 1, perawat 2 ya. Berarti kalau ada kalau perawat tuh perawat yang ini ya. Kalau yang ini perawat tuh perawat berarti ada perawat 1, perawat 2 begitu ya. Nah, nanti sebutkan saja perawat 1 dalam kurung Asri, perawat 2 dalam kurung Puji, misalkan seperti itu ya. Ini untuk handover. Kalau perpindahan ruangan sama perawat 1 ya berarti Asri misalkan perawat 2 Puji misalkan. Nah, di sini kalau perawat itu dokter ya sebutkan saja perawat Asri dan dokter Puji misalkan seperti itu ya. Dialognya yang di sini ya. Nah, ini bisa dipahami ya. Sama seperti teman-teman membuat rancangan sebuah komunikasi nantinya di pada saat teman-teman latihan ya. Nanti kalau membawa pasien dari ruangan A ke ruangan B pasti kan kita harus berkomunikasi kepada pasien kepada perawat ruangan B ya. Contoh misalkan saya membawa pasien dari IGD. Mas Merizal, kata dokternya. Ya Pak, ya dok, kita antar ruangan pasien Tuan B ini ke ruangan melati yuk. Karena sudah waktunya dia untuk dirawat inap, diagnosanya sudah lengkap. Baik dok, kita berangkatkan berdua sama dokter biasanya atau bertiga sama perawat yang lain. Nah, setelah sampai di ruangan tersebut, otomatis kan saya harus menjelaskan kondisi pasien. Benar nggak teman-teman? Nah, inilah yang nanti teman-teman ceritakan kalau perpindahan ruangan. Nah, ini ya. Nanti teman-teman boleh searching di internet, itu banyak ya komunikasi sebar. Nanti silahkan di contoh-contoh saja dari sana, tidak apa-apa. Nah, ini kalau perpindahan ruangan. Nah, kalau temanya handover nantinya berarti kita operan. Nah, dari perawat pagi ke perawat siang. Dari perawat siang ke perawat malam. Begitu ya, teman-teman semua ya. Jadi inilah yang nanti akan menjadi bekal teman-teman dalam melaksanakan komunikasi sebar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya jelaskan sebarnya? Ini saya save, nanti saya share ya. Enggak? Pak, tugasnya ditulis ya Pak atau gimana? Diketik aja. Kalau ditulis kelamaan ya kita harus scan dulu dan segala macam. Kalau sambil diketik kan nanti teman-teman kan bisa sambil berdua kan bisa sambil zooman, nah begitu ya, atau bisa sambil Google-meetan kan sambil diketik. Nah, misalkan Mbak Asri mendiktekan, nanti Mbak Puji yang nyatat. Begitupun yang nanti Mbak Puji yang mendiktekan, Mbak Asri yang nyatat gitu. Atau satu orang saja boleh. Kan bisa sambil zooman berdua seperti ini ya, atau Google Meet berdua seperti kita ini ya. Diketik saja ya.
Iya, Pak. Oke, kasih nama, kasih NPM ya atau NIM ya, gitu ya. Oke, ada lagi sebelum saya jelaskan? Pas? Oke, kalau pas, ini saya sudah save, nanti saya share ya teman-teman. Saya ambil ke ini dulu ya, saya ambil ke yang kemarin di sampaikan pada teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah komunikasi effective situation background assessment dan recommendation. Ini sebenarnya ini tertulis di bab 5 ya. Ini sebenarnya calon buku saya ya, teman-teman, tapi belum terbit karena masih negosiasi dengan pihak penerbit. Ini calon buku kedua ya. Jadi insya Allah ini sudah sesuai sekali dengan kebutuhan perawat ya yang ada di rumah sakit. Nah, di sini nanti teman-teman sudah ada pengertian ya, kalau komunikasi efektif itu kan mempunyai capaian kemaksimalan ya, pesan verbal atau non verbal. Nah, kalau di sini kita komunikasikan ya berarti ini perawat dengan perawat ya, perawat dengan dokter atau perawat dengan farmasi dan segala macam ya. Nah, di sini ya. Ini yang disebut dengan pengertian komunikasi efektif. Nah, kemudian ini untuk jenis komunikasi teman-teman sudah bisa baca ya. Ada komunikasi searah, ada komunikasi dua arah, ada komunikasi berantai. Biasanya yang kita pakai itu adalah yang komunikasi dua dan komunikasi tiga. Nah, kalau komunikasi tiga, kalau komunikasi satu ini seperti webinar. Ya, kalau webinar itu kan dosennya atau narasumbernya menerangkan saja kan, menerangkan terus tanpa ada feedback yang harus didapatkan gitu ya. Nah, feedbacknya itu terkadang tidak dianggap. Nah, itu komunikasi searah atau tidak terlalu dipentingkan. Nah, kalau komunikasi dua arah, contoh seperti kita ini. Nah, ini komunikasi dua arah ya. Nah, saya dan teman-teman ya komunikasi dua arah begitu ya. Nah, kalau komunikasi berantai berarti ini yang sering digunakan pada saat kita akan melakukan yang namanya itu handover. Kan banyak perawat ya, teman-teman ya. Misalkan kepala ruangannya Mbak Asri. Oke, kita buka untuk handover kita pada hari ini. Dipersilahkan kepada Mbak Puji sebagai perawat siang menjelaskan kondisi pasien kepada Mbak Sekar ya sebagai perawat malam begitu ya. Nah, ini komunikasi berantai. Oke, ini bisa dipahami ya pengertian komunikasi ini ya, teman-teman. Kemudian untuk handover. Nah, ini sudah ada handover ya. Ini teman-teman bisa adopt dari sini ya, situasinya apa, backgroundnya apa, assessmentnya apa, kemudian rekomendasinya apa. Nah, jadi nanti itu jelaskan saja di sini kan ada usia pasien. Misalkan Mbak Asri yang akan melaporkan kepada siapa? Mbak Puji ya. Usia pasien kita itu ada 40 tahun ya. Usia pasien 40 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, diagnosis preoperasi ya. Kalau ini preoperasi ya, ini tidak usah di preoperasi, diagnosis saja gitu ya nanti ya. Diagnosisnya itu adalah misalkan demam, misalkan seperti itu ya. Atau panas di atas 38 derajat Celcius berarti hipertermi ya begitu ya nanti ya teman-teman. Nanti dituliskan saja, diikuti aja sini. Kemudian di backgroundnya dijelaskan sama Mbak Asri ya, dijelaskan keluhan yang didapatkan yang saya dapatkan secara subjektif dari pasien mengalami sesak napas, nyeri, mual, muntah, gelisah dan segala macam. Nah, ini ya yang nanti menjadi tugasnya kita ya. Jadi nanti di tugasnya teman-teman panduannya lihat saja dari panduan ini untuk handover ya. Kemudian kalau masih bingung misalkan tanda dan gejala panas gitu bagaimana, nanti boleh searching di internet. Nah, nanti silakan Mbak Asri dan Mbak Puji ya atau teman-teman yang lain sambil Google Meetan atau sambil Zooman nanti membuat ini sama-sama. Begitu ya. Nanti untuk pembagiannya saya serahkan kepada Mbak Asri ya. Mbak Asri tolong dibagi nanti ya Mbak Asri ya. Dua orang ya. Gitu ya. Nah, ini untuk handover ikuti saja ini begitu ya. Nah, ini juga sudah ada nih. Nah, ini tidak usah dulu ya. Untuk PPPA Karu Katim ini tidak usah dulu. Yang jelas teman-teman fokus saja di sini dulu ya. Nah, yang ini ya. Isi informasi. Jadi intinya Mbak Asri dan teman-teman itu memberikan informasi
Kepada siapa? Kepada rekan perawat kita yang berbeda dinas. Kalau tadi Mbak Asri dinasnya pagi, ya berarti kita berikan ke informasi yang siang. Begitu ya. Nah, oke, cukup itu dulu. Untuk yang ini tidak usah dulu ya, karena ini sudah merupakan range handover ya. Nah, ini tidak usah ditulis ya, teman-teman. Nah, kepala ruangannya siapa tidak usah ya. Ini nanti teman-teman akan didapatkan di manajemen keperawatan ya. Ini tidak usah ditulis dulu, cukup untuk membuat dialog tadi ya, teman-teman. Kita berfokus di ini dulu ya. Nah, yang ini. Tabel 22, ingat ya. Tabel nomor 22. Tolong diingat di sini nanti teman-teman boleh panduannya dari sini. S itu apa, background apa, assessment apa, rekomendasi apa. Ini sudah saya jelaskan semua ya di sini ya, teman-teman. Oke. Ada yang ditanyakan soal PDF ini yang kemarin teman-teman baca? Asal jangan tanya yang ini dulu ya. Kalau yang ini sudah ada yang namanya penilaian masing-masing. Oke, penilaian masing-masing itu maksimal 5 ya, minimal 0 gitu ya. Tapi kita tidak bahas yang ini, kita bahas cukup sebarnya saja dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan soal tabel 22 ini? Yang ini ya, tabel 22. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Tidak, Pak. Ya? Ada? Pas ya? Pas? Kalau pas saya buka slide-nya ya, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini materi sebenarnya bukan materi susah ya, teman-teman. Ini materi sangat gampang sekali. Kita harus punya keterampilan ini kalau sebagai seorang perawat. Nah, kalau saja kita saja sudah tidak memahami keterampilan ini, bisa dipastikan kita nanti itu tidak bisa berkomunikasi loh sesama rekan-rekan perawat kita itu loh, teman-teman. Tidak bisa berkomunikasi sesama rekan dokter begitu ya. Tidak bisa berkomunikasi sesama rekan nakes. Maka teknik sebar ini wajib sekali diketahui oleh kita semua. Nah, disinilah yang namanya teknik sebar. Oke, materi ini tidak akan banyak saya jelaskan ya, karena ini materi sederhana. Nanti kita akan banyak saya minta teman-teman bisa memahami secara utuh di pembuatan dialognya nanti, yang nanti akan saya lihat di hari Sabtu ya. Sekarang saya jelaskan dulu apa itu S, apa itu B, apa itu A, apa itu R. Nah, ini adalah communication teknik begitu ya, yang dilakukan perawat setiap hari untuk mencapai healthcare yang profesional. Nah, sudah bisa dipahami ya. Berarti perawatan yang profesional ini sudah bisa dipahami. Oke. Nah, apa kemudian itu bagaimana, siapa dan di mana yang akan kita lakukan dalam melaksanakan komunikasi sebar ini. Jadi ada ini. Apanya kenapa, apa yang harus dilakukan pada komunikasi sebar, bagaimana harus melakukannya, siapa yang akan melakukannya dan di mana akan melakukannya. Setidaknya sedikit dari what, why, who dan when ini teman-teman sudah mulai mengerti dari tadi apa yang saya sampaikan di awal-awal tadi ya, bahwa what yaitu apa itu komunikasi sebar, yaitu adalah komunikasi, sebuah teknik komunikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mencapai healthcare yang profesional. Nah, sudah bisa diingat ya, healthcare yang profesional begitu ya, atau pelayanan perawatan, pelayanan kesehatan yang profesional. Itu ya, teman-teman. Mengapa harus dilakukan? Nah, ya kan pasti pertanyaan teman-teman seperti itu tuh. Mengapa ini harus dilakukan, Pak Merizal? Ya karena kita menjamin keselamatan pasien. Gitu. Salah satu contoh, kalau terjadi miskomunikasi, Mbak Asri memberikan yang namanya pasien kepada Mbak Puji. Nah, Mbak Asri memberikan informasi yang salah, gitu ya. Otomatis Mbak Puji nanti akan melakukan pengobatan atau pelaksanaan perawatan pasien sesuai dengan komunikasinya Mbak Asri tadi. Otomatis terjadi apa? Kemungkinan terjadi kesalahan obat, kemungkinan terjadi kesalahan
penata laksanaan asuhan keperawatan atau pasien. Sehingga apa yang terjadi? Kemungkinan besar malpraktik. Nah, itulah dalam komunikasi sebar dimasukkan dalam sebuah teori manajemen keselamatan pasien. Itu ya. Itu kenapa why-nya. Kemudian who, siapa yang melakukan ini? Ya. Jadi kalau di rumah sakit ya itu semua tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Di puskesmas, semua tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Kemudian itu di klinik, semua tenaga kesehatan yang ada di klinik. Inilah pentingnya komunikasi sebar. Contoh, saya dulu ya waktu masih dipraktekkan ya masih menjadi seorang perawat di rumah sakit ya, sebelum pindah ke pendidikan, itu hampir setiap jam, setiap saya melakukan pemeriksaan kepada pasien, saya selalu komunikasikan sebar ini kepada rekan-rekan saya. Walaupun cuma 2 kalimat. Contoh seperti itu. Si pasien itu ngeluhnya sakit pusing. Nah, berarti di sana kan sudah ada yang namanya situasi ya. Kemudian kenapa harus dilakukan? Nah, baru nanti kita masuk ke asesmennya. Oke, kata si tetehnya. Oke, kita periksa. Nah, itu ada asesmennya. Ya kan? Setelah diperiksa, kita datang ke sana, baru kita masuk ke R. Nah, recommendation. Oke, Ri, setelah kita periksa, kita kasih paracetamol saja gimana? Nah, itu namanya salah satu komunikasi sebar. Nah, inilah kejadian setiap hari yang harus dilakukan oleh perawat. When, di mana melakukan? Bisa perpindahan pasien atau handover tadi ya, bisa bisa perpindahan dinas ya, handover tadi perawat dengan perawat, bisa perpindahan pasien dari ruangan IGD misalkan ke ruangan Melati, dari ruangan Melati ke ruangan Cempaka, dari Cempaka ke ruangan ICU misalkan seperti itu. Inilah kenapa sebar ini wajib diketahui, ada what, why, who, dan when, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lihat, nah, what is sebar? Nah, berarti di sini adalah skill yang harus dilakukan pada keselamatan pasien atau menjamin keselamatan pasien. Nah, sebar ya ini merupakan salah satu teknik yang paling standar. Tolong diingat. Komunikasi atau teknik komunikasi yang paling standar. Jadi kalau sudah standar, ini sudah paling minimal. Begitu ya. Ini sudah paling minimal sesuai dengan apa di sini ada SPM ya, standar pelayanan minimal. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nanti akan ada teman-teman itu berhubungan dengan perawat ya. Teh, itu pasien kok panas terus ngeluh terus ya, Teh. Nah, itu kan teman-teman sudah menjelaskan situasinya. Ya kan secara tidak langsung, walaupun situasinya tidak lengkap. Seharusnya yang namanya situasi itu kan ada yang namanya umur ya kan adik-adikku ya, benar ya, ada yang namanya jenis kelamin ya kan, ada yang namanya alamat. Nah, itu situasi. Nah, situasi yang harus dialami, yang kita sampaikan kepada perawat-perawat atau perawat dokter begitu ya adik-adikku. Nah, maka dari tadi saya simpulkan salah satu saja yang sering saya katakan, Teh, itu pasien kok sukanya ngeluh terus, badannya panas. Pasiennya Tuan A, kamarnya nomor 36, bednya nomor 9. Nah, itu kan sudah komunikasi sebar, teman-teman. Tapi itu baru situasinya saja, belum backgroundnya, belum asesmennya, belum rekomendasinya. Gitu ya. Jadi ini merupakan komunikasi yang paling standar. Gitu ya, teman-temanku ya. Kemudian, nah ini dia, kita mulai masuk apa itu S, apa itu B, apa itu A, dan apa itu R. Ini dia sebarnya teman-temanku. Situasi. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Situasi itu adalah kondisi klien. Di sini adalah pasien, ya, yang terjadi saat ini dan merupakan alasan perawat melaporkan kejadian, melaporkan klien pada saat itu. Nah, contohnya tadi apa di sini Pak Mirizal? Ada identitasnya, ada nama kamarnya, ada masalah utamanya. Nanti Mbak Asri bikinkan di situasi ini ya.
Biasanya yang kita bikin itu adalah nama, jenis kelamin, umur, alamat, dan segala macam. Kemudian ruangannya di mana, itu situasi ya. Masalah utamanya misalkan demam atau apa namanya itu, hipertermi ya. Panasnya nanti dituliskan ya Mbak Asria dan teman-teman, 39 derajat Celcius, dikira-kira saja dulu ya. Berarti kalau sudah hipertermi berarti sudah di atas 38 derajat Celcius ya teman-temanku ya. Nah, di situ tuliskan nanti ya, ada komunikasi sebar tersebut. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan situasi. Jadi tuliskanlah semua yang mendasar tentang pasien tersebut. Mulai dari umur sampai dengan alamat, dan paling terakhir itu adalah apa namanya itu, keluhannya dulu ya, masalah utama dulu. Jangan sampai ke diagnosis dulu gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Selamat siang dok, saya Maya dari ruangan camar. Nah, ini masih perawat ya, ini komunikasi perawat ya teman-teman ya. Dokter Johan, saya mau melaporkan tentang kondisi Ibu S. Pasien Dokter Johan di kamar nomor 375 bed 2. Tuh ya. Nanti disambung lagi di dialognya. Pagi ini Ibu S tersebut jatuh saat sedang dipindahkan dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, ini salah satu contoh ya. Komunikasi sebar ya. Di sini sudah ada apa? Ada Ibu S ya. Informasi situasinya ya. Situasinya, masalah utamanya ini ya. Masalah utamanya, situasinya, kemudian itu identitasnya, namanya Ibu S ya. Kamarnya nomor 35, bednya nomor 2. Nah, tapi di sini tidak dijelaskan umurnya. Nanti saya harapkan teman-teman ini membuat lengkap ya, sampai dengan umurnya begitu ya. Jadi selamat siang Dokter Puji. Saya Asri dari ruangan camar. Dokter Puji, saya ingin melaporkan kondisi tentang pasien C ya, di kamar nomor 37 bed 2, umurnya 45 tahun, alamatnya dari Cempaka Putih, misalkan seperti itu ya. Tekanan darahnya misalkan 120/80 misalkan. Pada saat akan dipindahkan tadi, klien itu atau pasien kita tadi jatuh dari kursi roda begitu. Itu dijelaskan ya nanti. Itu kan gampang ya teman-teman ya. Nanti buatkan saja contoh situasinya. Pak, nyonteknya di mana? Nyonteknya dari PDF tadi yang saya berikan gitu. Oke, ada yang ditanyakan tentang situasi ini sebelum saya masuk ke background. Slide-nya jalan ya. Jalan, Pak. Oke, ada yang ditanyakan situasinya, silahkan. Ada yang mau ditambahkan? Kira-kira ada yang kurang nggak dari penjelasan saya tentang situasi? Barangkali teman-teman ada yang lebih tahu, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke background. Nah, background ini adalah penyampaian semua latar belakang kesehatan klien. Ya, mulai dari apa di sini? Tentang diagnosanya. Ingat kalau di situasi tadi jangan dulu sampaikan diagnosa ya. Cukup saja terakhirnya pasiennya panas dok. Dah, jangan dulu diagnosa hipertermi. Jangan dulu diagnosa demam gitu ya. Pasiennya panas dok. Atau pasiennya panas mas. Atau pasiennya panas mbak gitu ya, ke teman-teman rekan sejawatnya. Nah, baru di background ini dijelaskanlah semuanya yang terkait latar belakang kesehatan si pasien tersebut. Gitu ya, teman-teman. Apa yang harus kita jelaskan di sini? Salah satu contoh, ada diagnosa, ada tanda-tanda vital, ya, ada hasil pemeriksaan fisik ya yang dahulu ya, pemeriksaan fisik yang dahulu. Kemudian ada hasil pemeriksaan penunjang, apa ini? Laboratorium ya. Laboratorium ya. Dan pernyataan dikeluhkan oleh pasien saat itu. Nah, di sini sudah ada nih di background ya. Berarti kalau tadi baru identitas saja, baru keluhan utama yang paling menonjol di situasi, di background sudah mulai ada diagnosa. Gitu ya. Nah, kemudian di background ini ada informasi yang memberikan gambaran tentang pasien. Sehingga nanti di sini kan dijelaskan ya, si dokter atau si perawat di sini ya, dokter atau perawat
dapat mengambil keputusan pada saat di assessment, gitu ya. Nah, itu sudah mulai paham sampai di sini ya, teman-teman. Nah, contohnya apa, Pak? Ini contohnya. Dok, hari ini adalah hari kedua Ibu S tadi ya, 48 tahun, dirawat dengan DHF, riwayat hipertensi sudah 7 tahun, 1 jam sebelum jatuh, klien mengeluh pusing. Nah, tekanan darahnya 190 per 100 begitu ya, miligram histogram gitu ya. Nadi 110 kali per menit, suhu 37 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit. Ketika jatuh, klien tidak mengalami benturan atau luka, tetapi saat ini klien komposmetis ya, tapi tampak lemah. Komposmetis ini ya, CM-nya itu ya, klien komposmetis atau di sini apa namanya itu tingkat kesadarannya tampak lemah dan klien komposmetis ya, komposmetis itu sadar penuh, tetapi tampak lemah dan gerakan bibir tidak simetris. CM ini komposmetis itu kesadaran penuh. Nah, ini ya. Ini contohnya. Nah, nanti di dialognya teman-teman, kira-kira saja ya. Ininya dikira-kira saja, tidak usah diukur Mbak Asrinya gitu ya. Dikira-kira saja. Ininya juga dikira-kira, semua ini dikira-kira saja. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau seandainya masalah utama tadi di dalam situasinya itu adalah panas, ya berarti di sini diukur ya suhunya jangan 37 misalkan 39 derajat Celcius. Yang ini dinormalkan semua. Nah, normal nadi tolong dibaca nanti di di internet ya. Normal nadi itu kan normal tekanan darah itu kan 120 per 80 ya. Untuk di atas 45 140 per 90 ya, teman-teman. Itu ya, teman-teman. Nanti tolong dibaca ya. Kondisi normal tekanan tanda-tanda vital gitu ya. Nah, ini berarti nanti dirubah 39 kalau contohnya panas. Gitu ya, teman-teman. Background ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Adik-adikku? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Ini juga sama ya. Contoh background, Dok, hari ini adalah hari kedua dan bla 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 ya. Ini Sekarang kita ke assessment. Assessment ini adalah kalau saya sebut dulunya ini adalah pengambilan keputusan. Sebelum kalau dulu kan ada yang namanya intervensi ya, teman-teman. Nah, sebelum nanti ditulis di buku status pasien itu adalah intervensi. Nah, assessment ini adalah kesimpulan dari pengkajian menurut perawat atau analisa perawat terhadap situasi yang terjadi tadi. Nah, apa yang dimaksud oleh situasi yang terjadi tadi? Yang terjadi pada Ibu S tadi, teman-teman. Gitu. Jadi kira-kira teman-teman di sini sudah bisa menyimpulkan tuh ya. Kesimpulannya apa? Teman-teman sudah bisa menyimpulkan. Wah, ternyata si ibu tadi itu jatuh, pusingnya tadi gara-gara apa? Kita bisa sudah menyimpulkan ya kalau nanti belajar di patofisiologi. Pusingnya itu karena apa? Bisa jadi karena yang namanya tekanan darahnya tinggi gitu ya. Nah, itu sehingga dapat menyebabkan apa tadi ya? Ya dia pusing, akhirnya kelayangan, tidak bisa berpegang, disorientasi dan jatuh. Itulah salah satu contoh kalau nanti pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang kedua, ini merupakan tahap yang dianggap sulit karena perawat memerlukan skill critical thinking di sini. Nah, jadi di sini ya teman-teman, nanti saya sarankan untuk ambil, kenapa tadi saya sarankan untuk ambil kasus yang paling ringan saja dulu, seperti demam, seperti apalagi pilek misalkan ya, atau seperti nyeri kepala saja, jangan ngambil stroke dulu, jangan ngambil tuberkulosis dulu, jangan. Ambil aja kasus yang ringan dulu saja untuk satu pasien. Jadi satu kelompok tadi, satu pasien saja gitu ya. Satu pasien saja, nanti silakan mau ngambil temanya handover atau mau ngambilnya transfer pasien atau perpindahan ruangan tadi. Nah, jadi disinilah kita membutuhkan di assessment ini, membutuhkan yang namanya skill critical thinking.
Nah, kalau sudah ada skill critical thinking, berarti di sini perawat memang sudah wajib ya melaksanakan analisis. Nah, berarti di sini hasil analisis dari mana? Biasanya hasil analisis itu dari pemeriksaan fisik. Yang nanti hasil akhirnya analisis itu ada yang namanya data analisis pasien. Nanti ada DO dan ada DS ya. Data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu adalah data yang masih ingat ya objektif? Data objektif itu adalah data yang diukur oleh perawat. Data subjektif itu data yang perawat dapatkan atas dasar keluhan pasien. Baru nanti ada etiologi dan ada rumusan masalah. Nah, disinilah diperlukan yang namanya critical thinking. Gitu ya. Tapi tidak usah dulu dibuatkan itu, cukup dialognya saja dulu yang ingin saya tahu ya teman-teman. Kira-kira nanti gambarannya di hari Sabtu itu teman-teman sudah mampu belum melaksanakan analisa pasien tersebut. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bahas lebih kurang 10-15 menit hasil dialognya teman-teman. Itu ya untuk asesmen. Contohnya seperti ini. Ini sudah sudah pengambilan keputusan. Dok, menurut saya ibu mengalami TIA. Ya, berarti di sini tekanan intra attack ya, di sini ya. Nah, apa namanya itu? Di dalam sebuah keselamatan pasien itu ada yang disebut transient ischemic attack gitu ya, teman-teman. Transient ischemic attack ini merupakan dari stroke ya, teman-teman. Atau ada juga yang disebutnya HHD dulu ya teman-teman itu ya. Nah sehingga inilah pengambilan asesmennya gitu ya teman-teman. Ini contoh asesmen. Nah berarti contoh yang teman-teman ambil nanti apa begitu ya di dalam asesmen ini ya, yang akan diambil misalkan, dok menurut saya perawat ASRI ini pasien mengalami hipertermi misalkan. Dok, menurut saya ini pasien mengalami sesak napas, cukup yang ringan saja dulu ya nanti ya. Tidak usah ngambil yang seperti stroke. Nanti kalau udah stroke udah panjang urusannya ya. Nanti sudah ada patofisiologi dan segala macam. Jadi nanti tugasnya yang nanti setelah materi ini selesai ya, nanti teman-teman akan membuat sebuah dialog tapi kasusnya yang ringan dulu saja. Oke, itu untuk asesmen. Ada yang ditanyakan tentang asesmen? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, saya lanjut ke yang terakhir, itu adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh perawat. Kalau di sini sudah dijelaskan, ada yang namanya obat-obatan, ada cairan, ada X-ray, dan ada cek lab. Nah, maaf ya teman-teman, ada suara anak saya nangis ya. Nah, jadi di sini ya yang harus dilakukan itu adalah, kalau tadi di assessment sudah ada kesimpulan dan pengambilan keputusan, di rekomendasi ini harus ada rencana tindakan selanjutnya. Oke. Nah, contohnya apa? Bentar ya, saya mute dulu ya. Oke, kita balik lagi ya teman-teman. Slide-nya masih kelihatan nggak teman-teman? Masih, Pak. Ya, contohnya seperti ini. Dok, sebaiknya dokter segera melihat kondisi pasien atau klien. Sementara itu apakah kami harus menghubungi spesialis neurologi atau kardiologi? Misalkan seperti itu ya. Kalau contohnya tadi seperti TIA ya, transient intra attack ya, atau ischemic attack tadi ya. Ischemic attack tadi berarti dia sudah ischemic tuh si jantungnya begitu ya. Nah, nanti ini disesuaikan dengan kasusnya Mbak Asri dan Mbak Puji. Kalau seandainya dia tadi panas ya, dok, sebaiknya dokter segera melihat kondisi pasien gitu ya. Nah, sementara itu apakah kami harus memberikan paracetamol dulu, dok? Udah cukup segitu saja dulu begitu ya.
Kalau kasusnya panas tadi, begitu ya teman-teman. Nanti si dokternya menjawab di dialog selanjutnya. Oke, baik, silakan Mbak Asri. Kasih paracetamol dulu terlebih dahulu, nggak apa-apa. Kita selanjutnya kita periksa, kita evaluasi lagi selama 3 jam. Itu balasan dialognya dari dokter. Gitu. Itu kalau hubungannya perawat dengan dokter. Tapi kalau perawat dengan perawat ya berbeda lagi, begitu ya. Nah, oke, misalkan boleh deh kita rekomendasikan dulu kita untuk kasih paracetamol, kita telepon dulu dokternya, kita konsultasikan dulu kepada dokternya. Itu biasanya perawat dengan perawat. Oke, sampai di sini untuk untuk what sudah tahu ya. What itu berarti apa yang harus kita lakukan tentang sebar, ya berarti semua kondisi klien atau pasien tadi. Mulai dari situation, kemudian itu ada backgroundnya klien, kemudian itu ada assessment yang sudah dilakukan, terakhir ada recommendation yang akan harus diberikan. Begitu. Oke, SBAR ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum saya masuk ke why. Pas? Oke. Pak, Pas. Ya boleh, silakan. itu nanti yang fair itu kalau misalkan perawat sama perawat percakapannya beda sama contoh ini apa ya? Disamakan saja boleh, tapi nanti kasus-kasusnya dibedakan saja. Kalau dokter kan sudah bisa dia melaksanakan. Oke, silahkan berikan paracetamol kata dokter kan, karena sudah. Oh iya. Kalau perawat, kalau sama perawat, misalkan perawat Mbak Asri sama Mbak Puji. Oke, sementara ini karena pasiennya panas, kita konsultasikan saja ke dokter untuk pemberian paracetamol boleh atau tidak. Nah, itu contoh komunikasi. Oh iya Pak. Nah, berarti dari perawat nanti tetap harus konsultasi kalau mau tindakan medis. Bisa dipahami nggak kira-kira teman-teman? Iya Pak, paham Pak. Nah, jadi kalau perawat tidak boleh memberikan tindakan secara tanpa sepengetahuan dokter ya untuk tindakan medis. Tapi kalau cuma tindakan asuhan ke perawat, karena itu adalah wewenangnya perawat boleh melakukan seperti caregiver, pembersihan luka, pemasangan kateter itu boleh silakan. Tapi kalau ada kasus baru, contoh misalkan dia tadi nggak panas, tiba-tiba panas si pasiennya, tetap kita harus konsultasikan ke dokter, ditelepon dokternya. Dok, ini pasien panas dok, 39. Nah, itu namanya komunikasi sebar. Tadi Mbak Asri dan Mbak Puji sudah membuat dialognya. Kita rekomendasikan dulu ini ke dokter, apakah boleh diberikan paracetamol. Nah, itu. Paham? Paham Pak. Ada lagi silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut why. Why ya, atau mengapa sebar ini dilakukan di puskesmas, kenapa sebar ini dilakukan di rumah sakit, kenapa sebar ini dilakukan di klinik, atau kenapa sebar ini terlibat oleh semua tenaga kesehatan. Nah, disinilah tadi sudah saya sebutkan, sebar ini standar komunikasi bagi perawat. Jadi, saya harapkan kalau teman-teman ini hari ini ya tidak paham yang namanya sebar, bisa dipastikan teman-teman itu mengkomunikasikan kepada pasien atau mengkomunikasikan kepada rekan-rekan sejawat seperti kapal tanpa nahkoda. Gitu. Nah, itu yang dulu saya lakukan adik-adikku. Jadi ketika saya datang ke ruangan ngantarin pasien ya, Mas Hendra misalkan, ini pasien saya antarkan ya Mas Hendra, namanya Pak Ali, misalkan umurnya segini, rumahnya segini, tadi keluhannya panas atau keluhannya dia tidak bisa pipis, ya itu keluhan, itu S kan? Rekomendasi backgroundnya, riwayatnya, ini pasien kita ini ya, pasien Pak Ali ini ya teman-teman, Mas Hendra, dia pernah mengalami yang namanya kanker prostat, misalkan seperti itu. Itu kan sudah background tuh. Ya kan, tekanan darahnya tadi 120, panasnya segini dan bla bla, itu kan sudah background. Baru kita masuk ke assessment. Nah, di assessment ini kami di IGD, Mas Hendra sudah melakukan tindakan pemasangan kateter ya Mas Hendra ya di sana. Jadi nanti itu kan sudah assessment. Terakhir recommendation. Nah, menurut keterangan kami di IGD tadi, Mas Hendra, bahwa nanti di 4 jam kemudian minta tolong untuk kateternya untuk dievaluasi karena urinnya tadi itu sudah 100 cc, sementara urin bag ini
kapasitasnya 250 cc. Nanti tolong dicatat tadi di jam 8 itu adalah 100 cc. Di 4 jam kemudian nanti tolong dicatat berapa cc urin yang keluar. Itu yang namanya sebar. Jadi ada S, ada B, ada R, ada S, ada B, ada A, ada R. Nah, inilah komunikasi sebar. Sebenarnya komunikasi sebar ini tidak dilakukan di dalam keselamatan pasien aja, teman-teman. Nanti teman-teman ketika belajar manajemen keperawatan ya, belajar yang namanya pergantian shift ya, itu nanti akan ada komunikasi seperti ini ya, gitu ya. Ini why kenapa dilakukan? Kenapa dilakukan? Karena sebar merupakan standar komunikasi yang harus dikuasai oleh seorang perawat, gitu ya. Kemudian sebar ini menjembati komunikasi antara dokter dengan perawat yang memiliki perbedaan cara dalam menuliskan laporan mengenai klien, gitu ya. Nah, biasanya kalau dokter ini ballpoint ya, kalau perawat biasanya narasi. Nah, itu ya, teman-teman. Sebenarnya dokter juga bisa narasi, nggak harus ballpoint saja ya. Biasanya tulisan dokter kan jelek ya, teman-teman. Nah, bisa juga narasi, gitu. Ya. Kemudian, kenapa sebar dilakukan? Menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Ini salah satu juga. Penggunaan sebar sebagai kalau tidak digunakan maka akan loss information, atau ini sebar merupakan informasi vital, informasi penting yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Ini why-nya. Kemudian who, siapa yang harus melakukan? Ada dokter dengan dokter, perawat dengan dokter, perawat dengan perawat, atau perawat dengan tim caregiver yang lainnya. Berarti di sini sudah dipastikan semua pasien itu ada dokter ya, teman-teman. Semua tenaga kesehatan wajib melaksanakan yang namanya komunikasi sebar, teman-temanku semua ya. Jadi bisa dipastikan siapa yang melaksanakan? Semua tenaga kesehatan. Oke. Kemudian when sebar dilakukan, kapan sebar dilakukan? Tadi ada handover, ada via by phone, ada transfer pasien, tadi ada timbang terima atau yang disebut dengan tim briefing. Nanti silakan teman-teman, tadi yang saya contohkan handover ya, sama transfer ini ya. Nah, cukup 2 ini dulu deh. Kalau by phone nanti tidak usah ya teman-teman, karena nanti sepertinya ini dilakukan komunikasi by phone ini biasanya dilakukan sebar juga. Biasanya kan kalau dokternya berada di luar rumah sakit. Ada tim briefing, biasanya ini ada tim yang namanya disebut dengan rapat tentang pasien tersebut. Cukup 2 ini saja, ada handover, ada pasien transfer. Nanti silakan pilih antara satu tersebut ya teman-teman ya. Hal penting, nah ini hal penting yang harus dilakukan, persiapan informasi yang sesuai, dilaporkan sesuai dengan format sebar. Nah, maka dari ini saran saya, nanti di sini ya, ini kan kita harus sesuai dengan format. Ini saya buka dulu di saya stop share dulu. Saya buka lagi whiteboard-nya. Word-nya. Nah, misalkan ini S ya, situasi ya. Di sini ada situasi. Nah, apa yang dilakukan? Ini dia dialognya. Nah, baru dialog yang selanjutnya di sini ada background ya. Nah, apa dialognya? Di sini jelaskan lagi, perawat Asri ya. Kemudian dokter Puji. Nah, terus ya dijelaskan. Kemudian setelah background, apa setelah background teman-teman? Assessment. Nah, dijelaskan lagi ya di sini perawat Puji.
Perawat Asri, Dokter Puji. Terakhir apa? Recommendation. Nah, ini dia. Tinggal dijelaskan lagi. Ada perawat Puji, ada perawat Asri. Selesai deh tugasnya teman-teman. Tinggal disalin saja ya nanti ya. Nah, disesuaikan saja nanti dengan kasusnya yang teman-teman pilih. Oke, baik itu mau ngambil handover atau mau ngambil yang namanya transfer pasien atau perpindahan pasien. Itu ya. Cukup. Pak Asri mau nanya. Boleh. Sebentar ya. Tidak usah banyak-banyak, cukup 2 lembar saja tidak jadi masalah ya. Nah, itu yang jelas tercapai situasi dan background. Nah, nanti tulis nama di atasnya di sini nama sama NPM ya atau NIM, nomor induk mahasiswa. Pak Asri mau nanya, Pak. Boleh. Boleh, silakan. Pak. Boleh silakan. Ya, jadi ini tugasnya berarti tulis situasi sama background sama asesmen sama yang satu lagi itu ya, Pak ya? Ya, rekomendasi. Dituliskan saja seperti ini ya. Nih, ini contohnya iya, Pak. saya kasih di sini. Nanti saya share ya. Iya. Nah, situasinya apa, backgroundnya apa, asesmen apa, rekomendasinya apa. Gitu. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, ada waktu setengah jam lagi ya, teman-teman ya. Tolong dikerjakan dulu setengah jam ini. Nanti setelah itu silahkan teman-teman ganti perkuliahan ya. Setelah ganti perkuliahan, tetap melanjutkan tugas tersebut ya. Sampai saya tunggu di hari Sabtu maksimal di jam 2. Nah, nanti akan ada masuk di penilaian penugasan. Nah, goals-nya dari materi kita sebar ini ya, karena ini materi sangat gampang sekali, saya harapkan teman-teman itu sudah mulai mampu berkomunikasi dulu dalam melaksanakan yang namanya manajemen keselamatan pasien ini. Begitu. Itu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Berarti tugas Mbak Asri lagi absen ya Mbak Asri ya? Iya Pak, siap. Nah, absen tolong diinikan ya, tolong dikasih tahu ke teman-teman yang lain ya, yang sering komunikasi sama saya ini Mbak Asri ya teman-teman, Mbak Asri. Yang sering masuk kelas Mbak Puji, Mbak Mekar, Mbak Lestari ya. Mudah-mudahan yang lain juga nanti masuk kelas juga ya teman-teman. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan teman-teman, ada waktu setengah jam lagi. Saya harapkan habis ini teman-teman Google Meet dulu ya dengan masing-masing. Silahkan dibikinkan link sendiri. Nanti Mbak Asri bagi kelompoknya ya. Nanti kalau ada yang ganjil, bikin 3 saja. Satu kelompoknya 3 orang nggak apa-apa. Nanti dibikin misalkan perawat paginya ada 2 orang, perawat siangnya 1 orang tidak jadi masalah. Kalau ganjil ya. Tapi kalau genap ya cukup 2-2 saja. Nah, kalau ganjil ya, Pak. Terakhir itu ada 3 orang. Itu ya. Kemudian ya, Pak. S-nya, ada B-nya, ada A-nya, ada satu lagi ada R-nya gitu ya. Barnya seperti itu. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak teman-temanku semua? Siapa? Alhamdulillah bisa. Ya, teman-teman saya harapkan setengah jam ini gunakan dulu untuk perancangan ya. Nanti silahkan pengaturan jadwalnya nanti untuk teman-teman mau rapat kembali untuk menyelesaikannya. Yang jelas nanti saya tunggu di hari Sabtu sampai dengan jam 2. Nanti insya Allah di jadwal kita di hari Senin ya jam 10.20 ya. Jam 10.20 insya Allah tidak ada halangan lagi ya. Saya akan bahas sedikit sebelum nanti masuk ke materi selanjutnya. Gitu. Oke, itu teman-teman dari saya ya teman-teman. Saya harapkan dulu teman-teman memahami dulu ya ini materi sebar ini. Nanti setelah paham, nanti ketika teman-teman praktek di rumah sakit ini tidak akan susah untuk dilaksanakan. Gitu. Itu ya teman-teman, itu dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Alif ya selaku moderatornya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk kelas ini
Ya. Makasih Pak. Dilanjutkan ya teman-teman, Ya, dilanjutkan perancang dulu ya. Ya, Ya. untuk kelas Senin minggu depan nanti diinfokan lagi ya Pak. Baik. Baik Ah, Pak. nanti Ya, saya WA lagi Pak Alif ya. ya siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.